Baru 1 bulan. 1 bulan. Ngeluarin biaya nggak jadi Satpol PP? Ngeluarin biaya. Berapa biayanya? 15 juta. 15 juta. Bayar 15 juta. Bayar. Udah dapat gajian belum? Baru tanggal 19 September kemarin. 19 kemarin, 19 Juli dibayar gajinya. Berapa gajinya? 3 juta. 3 juta. Rasa ditipu nggak? Berasa. Rasa ditipu. Bayarnya sama siapa itu? Kalau kayu tuh. Pak Yosi, Iya. lakunya. Iya. Nah ini, salah satu wanita. Berapa lama kerjanya? Mau jalan 2 bulan, Pak. Mau jalan 2 bulan. Masuk kerja. Gimana kerjanya? Kelilingnya, tugasnya? Kelilingnya itu kita biasanya ke Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Jakarta Utara, Timur. Sasarannya apa? Sasarannya orang yang nggak pakai masker, Pak. Orang nggak pakai masker. Ditindaknya apa bentuk tindakannya? Tindakannya berupa tilang sama teguran aja sih, Pak. Tilang tuh apa bentuknya tilang? Tilang itu maksudnya bentuk surat. Surat. Jadi ada denda secara bayar sama secara sosial. Pernah ada yang bayar nggak? Saya kurang tahu, Pak. Saya hanya menuliskan aja, Pak. Jadi saya bikin data, kasih ke orangnya, udah selesai gitu doang, Pak. Iya. Langsung pulang. Kamu masuk Satpol PP, berapa biayanya masuknya? Diminta berapa? 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Iya. Bayar 25 juta. Sekarang kamu tahu kalau kamu ditipu. Iya, Pak. Dari awal sebelum transfer. Oh. Dari SK-nya yang SK-nya di apa? barcode-nya itu kan tanda tangan Bapak nggak ada tuh, hanya dikasih barcode. Ada Nah, tanda tangan saya? nggak ada. Nggak ada tanda tangan sayanya, tapi ada nama saya. Ada NIP Bapak. Ada NIP-nya, Iya. ada barcode. Barcode-nya apa saya barcode kok kosong. Kosong. Nah, saya mau tanya sama siapa gitu kan, sama Bapak nggak mungkin karena dia kan bukan orang pegawai pemerintahan gitu kan. Kecewa nggak? Kecewa banget, Pak. Apalagi udah ketemu sama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti ketemu sama orang tuanya. Ya. Ya. Ini Ridwan nih. Ridwan udah berapa lama kerjanya nih? Baru sebulan kan? Sebulan? Sebulan kerja? Bukan lebih Ridwan, paling lama? Enggak dan baru Enggak. sebulan dan Bayar nggak? bayar. Bayar berapa Ridwan? Dimintanya 7 juta. Diminta Baru 7 juta. Masuk transfer ke Yosi 5 juta. Iya 5 juta gitu. Baru transfer. Iya, bisa kurang 6 juta. Jadi transfer 5 juta. Udah dibayar gaji belum? Bayar gaji kemarin itu sampai ke Berapa? Saya nanya. kita kali kok kamu dapat saya gini yang ngambil itu 985.000 gajinya. Baru terima. Ya, kecewa nggak? Kecewa banget. Ya. Kamu merasa korban apa tidak? Korban dan sangat. Ya. Nah, itu sudah tahu. Nih, Yosi. Ya. Udah berapa lama kamu operasi dengan modus melakukan penipuan untuk merekrut TGLP, Satpol PP ilegal? Berapa lama? Sudah berapa? 3 bulan. Udah berapa orang yang udah kamu rekrut? 9 orang. Kamu pekerjaan apa mereka? Untuk BPJS kan. Terus kamu berikan SK pengangkatan. SK-nya pakai SK apa? Yang itu tuh, Pak. Ada nama siapa di situ? Komandan Komandan itu siapa namanya? Pak Arif itu. Terus ada sampingnya nama siapa lagi? Siap, nama saya kan. Nama Yosi. Siap. Sebagai apa di situ? SK-nya? Jabatannya apa? Pejabat pengadaan barang dan jasa kan. Kamu mengaku sebagai penjabat pengadaan barang dan jasa. Siap. Jabatannya di strukturnya apa di situ bunyinya? Sebagai apa? Kepala bidang? Kepala bidang? Kepala bidang pengembangan. Kepala bidang pengembangan Satpol PP DKI. Siap. Kamu udah menipu tuh. Siap. Ya? Berapa banyak orang tuh yang udah pada bayar sama kamu? Yang udah pada bayar? Diminta uang berapa banyak? Yang diminta ada 5. Ada 5 orang. Siap. Kamu katanya juga merekrut selain Satpol PP ada lagi rekrut yang lain. Siap. Rekrut apa lagi? Citata kan. Apa? Citata. Dinas Citata. Kamu rekrut. Siap. Ada berapa orang yang udah kamu rekrut? Ada tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5 kan. 7, sekarang sudah 5. Sendiri, cuma. Berapa? Jadi tinggal 5 yang Siap. Citata. Siap. Bayar berapa untuk Dinas Citata? Untuk jadi pegawai Dinas Citata? 7 kan. Berapa? 7 7 apa? juta. 7 juta Siap. untuk jadi Dinas Citata. Siap. Terus selain rekrut jadi Dinas Citata, kamu rekrut apa lagi? Masuk. Dishub. Siap.
Berapa bayarnya untuk jadi disub? Siap, 5 juta. 5 juta. Siap. Berapa orang yang udah kamu rekrut? 8. 8 orang. Siap. Sudah dipekerjakan belum? Belum ada yang masuk, belum ada yang bekerja Komandan. Belum ada yang bekerja. Siap. Uangnya sudah bayar. Sudah. Sudah. Mulai kapan nanti mereka dipekerjakan? Januari Komandan. Januari. Siap. Kemudian apalagi selain disub maupun ditata? PTSP Komandan. PTSP. Siap. PTSP ada berapa orang udah kamu rekrut? 14. 14 orang. Siap. Berapa bayarnya untuk jadi anggota PTSP? 5 juta. 5 juta. Udah kerja belum orangnya? Belum. Udah pada bayar? Sudah. Udah bayar. Mereka kerjanya mulai kapan? Januari. Januari. Siap. Tahun berapa? 2022. 2022. Siap. Kamu tahu kamu salah? Siap. Tahu salah. Apa modus kamu melakukan penipuan? Siap. Saya penipuan Komandan. Modus kamu menipu itu apa? Selain itu, Alasan kamu menipu apa? siap Modusnya apa modusnya? mendapatkan untung yang besar. Dapatkan uang besar, Siap. dapatkan untung besar. Siap. Orang lain merasa jadi dapat kerugian, Siap. sedangkan kamu dapat untung besar. Siap. Kamu sadar nggak itu perbuatan salah itu? Siap. Siap apa? Sadar Komandan. Sadar, sadar apa? Salah apa? Salah Komandan. Terus kenapa kamu lakukan? Tinggalnya di mana kamu? Bekasi Komandan. Di mana? Bekasi. Di Bekasi. Siap. Udah berapa kali kamu melakukan penipuan seperti ini? Saya dengar kamu udah pernah juga melakukan penipuan-penipuan yang lain. Siap. Hah? Siap. Penipuan apa? Penipuan sebagai apa? Ayo jelaskan, penipuan sebagai apa? Di protokol Komandan. Protokol apa? Pemprov DKI. Protokol Pemprov DKI. Siap. Karena kamu juga mengaku-ngaku sebagai anggota protokol Pemprov DKI. Protokol gubernur. Siap. Begitu. Siap. Terus kamu menipu. Siap. Terus kamu pernah ditahan. Siap. Berapa lama kamu pernah ditahan? 3 bulan. 3 bulan. Terus kamu pernah juga ngaku-ngaku sebagai anggota apa lagi? Brimob, Komandan. Brimob. Siap. Jabatannya apa sebagai Brimob? Dan Kimpat. Dan Kimpat. Dan Kimpat apa? Kimpat Udana Komandan. Gegana. Siap. Palangkaraya. Siap. Gitu. Siap. Kamu juga seperti itu udah banyak pelanggaran pidananya kamu. Sekarang kamu ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Bang, ke lapangan bang. Ke lapangan. Kamu uangnya tadi Halo. gak semuanya yang kamu terima. Ada Ya. warga. Jalurnya bukan selain kamu, tapi ada juga kamu libatkan. Libatkan siapa tadi? Hah? Tante saya. Kamu libatkan siapa? Tante saya. Siapa namanya tante kamu? Ibu Budi. Ibu? Ya, yang bagian juga menerima uang. Apa tugasnya dia? Perannya apa? Ya menerima surat lamaran dan uangnya Komandan. Menerima surat lamaran dan menerima uang. Kamu melibatkan Ibu Budi. Apa hubungan keluarga sama kamu? Tante. Sebagai apa? Tante saya. Tante. Dia tahu bahwa ini adalah proses penipuan? Nggak tahu. Tidak tahu. Siap. Tapi kamu libatkan tante kamu Siap. untuk menerima lamaran kerja sama menerima uang. Siap. Begitu? Siap. Pak, ini ada kronologisnya gimana sih Pak cerita tadi Pak? Iya, kita dapatkan informasi beberapa hari sebelumnya bahwa ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PGLP, di mana mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan, ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, di antara mereka itu merasa ada sesuatu yang ganjil, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Ya, di antaranya misalnya dengan SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya, di mana SK itu pengangkatan sebagai PJSP Satpol PP dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI,
kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya ya yang bernama inisial YF tadi. Kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong. Ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa di antara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara dan lain-lain. Jadi mereka itu apel ya di satu tempat di jalan gitu. Setelah itu mereka berangkat berpatroli menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawasan PPKM dan lain sebagainya. Seperti seolah-olah anggota Satpol PP yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya setelah kita mendapatkan informasi, maka hari ini, ya hari Senin tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, menggelontorkan uang untuk menjadi PJLP Satpol PP. Mereka juga ada beberapa yang membeli pakaian sendiri, ya pakaian Satpol PP. Mereka bekerja, kemudian ada beberapa bulan yang sudah bekerja dan diberikan gaji tidak sebagaimana kontrak yang dia tanda tangani. Karena kontraknya harusnya gajinya 4 juta sekian sesuai dengan UMP. Tetapi ada yang terima 2 juta, ada yang terima tadi 900, ada yang terima 1 juta dan lain sebagainya. Oleh karenanya hari ini kita amankan. Salah satu oknumnya adalah tadi ini yang menggunakan baju Satpol PP juga. Ya, kita amankan di kawasan Bekasi. Ternyata setelah kita kembangkan, mereka bekerja sama melibatkan tantenya. Ya, tantenya ini diikutsertakan menerima lamaran kerja, menerima uang, ya supaya bisa masuk dan sebagainya. Dan setelah kita dalami lagi ternyata bukan hanya merekrut Satpol PP. Tadi sama-sama kita dengarkan yang bersangkutan juga menerima ya untuk merekrut untuk menjadi pegawai di PTSP, ada di Dinas Tata, ada di Dishub, ya jumlahnya ada sekian orang. Ya mereka juga sudah membayar ya sekian rupiah tadi yang sudah disebutkan. Nah, tentunya hari ini juga sore ini semua peristiwa ini akan kita limpahkan kepada pihak polisian untuk dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Baik itu yang berkaitan dengan institusi Satpol PP yang dirugikan, mereka menggunakan semua atribut, menggunakan dokumen Satpol PP yang dipalsukan, menggunakan stempel, ya menggunakan identitas saya ya sebagai pengangkatan PJLP Satpol dan sebagainya. Termasuk diantara mereka juga semuanya ini merasa jadi korban untuk kemudian mereka juga melaporkan apa yang mereka alami selama mereka menjalankan tugas-tugas sebagai PJLP Satpol PP yang ilegal. Ya, itu yang saya sampaikan. Berapa banyak PJLP Satpol PP yang direkrut? Yang direkrut ini ada 9 orang. Seluruhnya ada 9 orang, tapi tadi yang bersangkutan sudah sebutkan tuh, ada dari Dinas Tata yang sudah direkrut katanya sudah bayar tapi belum mulai bekerja. Kemudian di Sub juga